Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepadanya dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang penuh dengan kasih. Dalam apapun keadaan hidup kami pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan menyerahkan hidup kami. Dan Engkau yang menyegarkan kami, beri kami kekuatan yang baru. Dan Engkau yang terus memimpin kami. Kami ingin belajar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang menerangkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat di dalam Mazmur 150. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, kita sudah masuk dalam tahun yang baru 2021 ini. Sudah dekat-dekat 1 bulan. Kita sudah menghampiri ujung bulan Januari. Dan apabila kita membaca berita ataupun mendengar berita dan kita mendengar bahwa case COVID ini bukan menurun tetapi bertambah. Dan akhir ini apa yang kita dengar ialah dalam case yang positif lebih kurang 5.000 orang. Yang positif COVID-19. Nah, kadang-kadang dalam situasi yang seperti ini, saudari, kita bertanya, di manakah Tuhan? Kita sudah berdoa dan tetapi kita melihat situasinya bukan seperti apa yang kita inginkan. Kita mau COVID-19 ini ya makin hari makin case-nya, orang yang positif itu makin hari makin berkurangan. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya di sebaliknya. Dan dalam situasi yang sedemikian, kita bertanya kepada diri kita, di manakah Tuhan? Adakah Tuhan mendengar doa saya? Ataupun adakah Tuhan mendengar doa gereja-gerejanya? Dan mungkin ada juga di antara kita yang berkata, apa yang sedang terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini berlaku? Walaupun keadaan hidup kita sesedari, walaupun di sekeliling kita nampak seolah-olah tidak ada perubahan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, di dalam diri kita ada perubahan yang terjadi. Yaitu iman kita makin lama makin dikuatkan.
Rasul Paulus berkata di luar kita, tubuh kita makin lemah. Tetapi di dalam diri kita itu, roh kita, iman kita dikuatkan, makin hari makin dikuatkan, makin diteguhkan. Biar setiap pribadi kita, saudari, iman kita dikuatkan. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpegang kepada janji-janjinya, berpegang kepada firman-Nya. Dan dalam firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, yaitu tentang memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam apapun keadaan. Memuji Tuhan apapun yang sedang engkau hadapi. Tetap memuji Dia. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang layak kita puji. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan persoalan bagi kita saudari ialah kenapa kita perlu memuji Tuhan? Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang berkata, semada saya memuji Tuhan ataupun tidak ada bezanya. Apa yang kita dapat lihat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah satu galakan bagi kita untuk memuji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah itu layak kita puji. Sebab apa? Dialah Tuhan yang kudus. Dalam ayat yang pertama dia berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, yaitu di mana kita perlu memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata kita perlu memuji Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Ada tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk memuji Dia, walaupun kita tidak dapat bertemu di dalam sebuah gedung gereja seperti biasa yang kita lakukan sebelum ini, di mana kita berkumpul di gereja, dimanapun kita berada pada saat ini, baik di rumah kita masing-masing. Itulah gedung, itulah rumah Tuhan, di mana kita akan memuji Tuhan. Tuhan akan hadir di mana kita berada ketika kita memuji Dia. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan selain daripada itu, saudari, Dia berkata, pujilah Dia, sebab Dialah Tuhan yang telah menciptakan cakrawalanya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawalanya ini berarti apa yang dapat kita lihat dengan mata kita, walaupun kadang-kadang ada waktunya kita tidak dapat melihat bintang-bintang yang ada di langit pada waktu malam. Tetapi semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, dan segala isinya bagi kemuliaannya. Dan Dialah Tuhan yang layak kita puji. Sebab Dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan di sini saudara kita melihat bahwa kita perlu memuji Tuhan sebab perbuatannya yang ajaib. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Dia berkata, pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi. Dan ini menggambarkan, saudari, bahwa dialah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah itu yang digunakan dalam ayat 1 Kejadian pasal pertama itu ayat 1 ialah Elohim. Allah yang berkuasa, dan Dia berkuasa di atas kehidupanmu pada saat ini. Apapun pergumulanmu, apapun yang sedang engkau lalui, Dia berkuasa di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu serahkan setiap situasi yang kau sedang hadapi kepada Dia, sebab Dia berkuasa. Kadang kita pikir, saya boleh menghadapi situasi ini dengan kekuatan saya, dengan kepandaian saya. Apabila kita berkata kepada Tuhan, sesadari bahwa saya boleh melakukannya, Tuhan akan biarkan kita. Tuhan tidak akan masuk campur. Dia akan membiarkan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu, bahwa dia di dalam Wahyu pasal yang kedua, dan dalam firman Tuhan dia berkata bahwa dia berdiri di depan pintu dan dia mengetuk. Dia berada di hadapan pintu hati kita dan dia mengetuk, dan barang siapa yang membuka pintu itu, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Dia boleh hanya mengetuk pintu hati kita, saudari. Terpulang kepada kita sebenarnya kita ingin membuka pintu hati kita kepadanya supaya dia dapat masuk ke dalam kehidupan kita, ataupun kita biarkan saja. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan tidak memaksa engkau untuk percaya kepadanya. Tetapi akan tiba saat, saudari, setelah kita menggunakan akal pikiran kita, pada ketikanya kita sudah tidak ada cara lain, tidak ada cara lagi. Kita sudah habis akal, tidak tahu apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kita berserah kepada Tuhan. Kita datang kepadanya, Tuhan, lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Pada saat itu sendiri Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan datang, akan tolong kita apabila kita merendahkan diri kita kepadanya. Walaupun Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa, tetapi untuk Dia campur tangan dalam kehidupan kita, Dia hanya akan tolong kita atau masuk campur dalam kehidupan kita apabila kita membuka hati kita kepadanya. Mari pada hari ini kita membuka hati kita kepada Tuhan supaya Dia dapat masuk di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dan melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, lakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Kita perlu memuji Dia karena perbuatannya yang ajaib. Selain daripada itu, saudari, kita perlu memuji Tuhan sebab siapa Dia sebenarnya. Kita perlu memuji Dia sebab keberadaannya. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan panjang sabar. Dia adalah Tuhan yang rendah hati. Dia adalah Tuhan yang memperdulikan kita. Oleh sebab itu, saudari, oleh karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, kita merendahkan diri kita di hadapannya dan berkata, Tuhan, Engkau adalah penolong saya. Engkaulah Tuhan yang memegang hidup saya dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan saya.
Karena siapa dia? Dia tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, untuk selama-lama. Dia adalah Tuhan yang sama. Mungkin situasi yang sedang engkau hadapi boleh berubah. Mungkin bos di tempat engkau bekerja boleh berubah. Hari ini dia baik kepadamu, esok kita tidak tahu. Orang yang paling dekat dengan kita boleh berubah, tetapi Tuhan tidak akan berubah. Janji-janjinya tidak akan berubah. Oleh sebab itu, saudari, dia layak kita puji, kita tinggikan. Mari dalam kehidupan kita, saudari, mari kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepadanya, baik untuk perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tetap memuji Dia. Dimanapun engkau sedang berada, dalam apapun keadaan hidupmu, tetap memuji Dia. Yang seterusnya, saudari, kita perlu memuji Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang perbuatannya yang ajaib. Kita perlu memuji Tuhan sebab keberadaannya. Yang seterusnya, kita perlu memuji Tuhan sebab kita adalah miliknya. Karena kita adalah miliknya, saudari, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita. Tidak perlu kita khawatir dalam kehidupan kita tentang apa yang kita perlukan. So, firman Tuhan berkata, bahkan burung pipit yang ada di padang tidak perlu khawatir tentang makanannya, di mana dia akan mendapat makanan. Sebab Allah Bapa yang ada di surga yang menyediakan makanan bagi burung-burung pipit ini. Walaupun burung pipit ini adalah burung yang sangat kecil, tidak ada orang yang mempedulikan burung pipit. Kalau jual pun tidak ada orang yang mau beli, tidak ada harga. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah Bapa yang ada di surga yang menjaga burung-burung ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa di atas kepala kita, Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita, berapa yang jatuh pada hari ini, berapa yang tinggal, Tuhan tahu. Kita adalah miliknya. Oleh sebab itu, saudari, kita berjalan di dalam Dia, dalam apapun perkara yang kita hadapi, apapun situasi hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab apa yang terjadi kepada kita, apa yang kita alami, itu firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu yang terjadi kepada kita akan membawa kebaikan kepada kita jika kita mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan membawa kebaikan kepada mereka. Oleh sebab itu, saudari, tetap tinggal dalam kasih Tuhan, tetap mengasihi Dia, tetap memuji Dia dalam apapun keadaan hidup kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan, jangan kita jauh daripada Tuhan. Jangan kita lari daripada hadirat Tuhan. Ada orang kadang-kadang apabila mereka mengalami kesusahan, mereka lari daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Ada kejadian di Afrika, di negara Afrika. Negara Afrika ini terkenal dengan singa-singa, ya. Dan bagi orang-orang Afrika ini, contohnya kalau orang-orang Masai. Orang Masai ini
pekerjaan mereka ialah mereka menternak lembu. Dan mereka akan lembu-lembu ini pada waktu malam mereka bawa dan mereka letakkan di dalam satu tempat yang dimana tempat itu dipagar. Dan pada waktu malam apa yang terjadi ialah kadang-kadang singa ini datang. Singa ini tidak boleh masuk ke dalam kandang itu. Sangat susah untuk singa ini untuk masuk dalam tempat, dalam pagar itu di mana lembu-lembu itu berada. Tapi apa yang singa ini lakukan? Dia hanya mengaum. Dia mengaum, mengaum dengan kuat. Dan ketika lembu-lembu ini mendengar bunyi singa ini, mereka dalam ketakutan. Lalu mereka berlari sana, berlari sini, sehingga ya ada di antara mereka yang lompat, mereka keluar daripada pagar itu, dan ketika itulah mereka akan ditangkap, dibaham oleh singa-singa itu yang berada di luar. Sama juga sesudah dalam kehidupan kita, apabila kita mengalami kesusahan, jangan lari daripada Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap memuji Tuhan. So apabila kita keluar daripada hadirat Tuhan, ada sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi kepada kita. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Mari kita terus memuji Dia. So, kita tahu bahwa apa yang kita lalui itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggal kita. Dan dalam ayat yang ke-6 ini, saudara, dia berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas, sebab nafas kita ini adalah diberi oleh Tuhan. Ketika Tuhan, Dia menciptakan Adam, firman Tuhan berkata, Dia memberi nafas kepada Adam. Dan kita diberi nafas oleh Tuhan. Mari kita sesudari memuji Dia. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 150 ini ialah perkataan haleluya. Haleluya. Haleluya ini sudah adalah daripada dua perkataan, yaitu halelu, dan yang satu lagi adalah iya. Halelu ini adalah satu jemputan, satu ajakan kepada kita pada pagi hari ini untuk memuji Yahweh, untuk memuji Allah. Dan perkataan haleluya ini adalah satu perkataan yang memberi makna tentang kemenangan, pelepasan bagi kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penerobosan yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri apabila kita memuji Tuhan. Mari pada hari ini, pujilah Tuhan di dalam kehidupan. Jangan biarkan situasi yang kau sedang hadapi itu yang menghambat engkau, yang menghalang engkau untuk maju dalam imanmu, maju dalam perjalananmu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau akan melangkah ke hadapan. Apabila engkau menghadapi masalah, engkau tetap memuji Tuhan, engkau akan melangkah ke hadapan. Dan di dalam kehidupanmu, setiap kali engkau berhadapan dengan masalah, tetapi engkau tetap memuji Tuhan, engkau akan berjalan ke hadapan, terus maju ke hadapan, terus maju ke hadapan. Dan saudara-saudari, engkau bukan bersendirian. Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau, sehingga sampai akhir hidupmu, sampai saat kita meninggalkan dunia ini, Tuhan ada menyertai kita, sebab Dia
berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita apabila kita percaya kepadanya. Mari pada saat ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika selama ini kamu tidak pernah memuji Tuhan, mari pada hari ini mulai memuji Tuhan. Memuji Tuhan ketika engkau bangun daripada tempat tidurmu. Memuji Tuhan ketika engkau berada dalam kereta sedang memandu. Memuji Tuhan ketika engkau berada di bilik mandi. Memuji Tuhan ketika engkau sedang berjalan. Memuji Tuhan ketika engkau sedang duduk. Memuji Tuhan di mana-mana pun engkau sedang berada. Biar memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang daripada hati kita, daripada tempat yang paling dalam di hati kita. Sebab di tempat yang paling dalam di dalam hati kita itu Tuhan sudah meletakkan sukacita. Dan sukacita ini adalah seperti mata air yang sentiasa mengeluarkan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kau telah berbicara kepada kami. Biar kami Tuhan terus memuji Engkau dalam apapun keadaan hidup kami. Karena Engkau layak kami sembah. Kami ingin memuji Engkau Tuhan di atas perbuatan-Mu yang ajaib. Kami ingin memuji Engkau Tuhan karena keberadaan-Mu. Dan kami ingin memuji Engkau Tuhan sebab kami adalah milik-Mu. Ajar kami Tuhan terus memuji Engkau dalam apapun keadaan yang kami sedang hadapi. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang ada dimanapun kita berada pada saat ini. Di rumahmu, di rumah kita masing-masing, di mana kita sedang berada, Dia ada bersama-sama dengan kita. Biar wajah Tuhan itu menyinari engkau dimanapun engkau sedang berada. Baik ketika engkau sedang duduk ataupun berdiri, sedang memandu, di tempat kerjamu, ketika engkau berada di dapur ataupun ketika engkau membaca, biar wajah Tuhan itu yang menyinari ke atasmu karena Dia mengasihi engkau, Dia mempedulikan engkau. Jangan tinggalkan Dia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan yang sangat baik. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk situasi yang terjadi Tuhan di negara kami. Berdoa Tuhan biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Biar COVID-19 ini Tuhan makin hari makin lenyap, makin hilang Tuhan oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini bagi mereka yang ada di barisan hadapan Tuhan, Engkau yang memberi mereka kekuatan, beri mereka hikmat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, biar Engkau yang melindungi kami, setiap pribadi kami. Bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan setiap pribadi kami Tuhan di tempat anak-anak-Mu bekerja Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang membungkus kami dengan darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.